Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bulut Biasa masih ingin menjelaskan kota Jakarta yang berasal dari Ancol. Ancol adalah suatu kata yang berasal dari bahasa Sunda yang diterbitkan oleh Jonathan Rik di Batavia pada tahun 1862. Kata Ancol mengandung arti tanah semenanjung. Orang Sunda dulu menggunakan kata Ancol untuk menamai kawasan di sebelah timur Kota Tua Jakarta. Naskah kuno Sunda Bujangan Manik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Galur Rifki Pratama dari kelas 6A SDN Penjaringan 01. Di sini saya ingin menceritakan asal usul sejarah nama Jalan Gambir. Gambir terletak pada Jakarta Pusat. Gambir sendiri sudah ada sejak di kawasan yang sama sejak abad ke-19. Gambir diambil dari seorang letnan Belanda yang bernama Gambir yang saat itu ditugaskan oleh Daniels untuk membuka jalan ke arah selatan yang diberi nama Gambir, atau nama Gambir dinamakan Gambir karena tanaman gambir yang tumbuh banyak di daerah Gambir. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adila Jibril Lubis. Pada video ini saya akan menjelaskan asal-usul nama Pinangsia. Nama Pinangsia itu konon diambil dari kata finansial atau finance, karena pada masa lalu tempat itu menjadi pusat keuangan dan di sana terdapat semacam kantor atau departemen keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Prasetyo Pratama. Saya akan menceritakan asal-usul nama kota Angke. Angke berasal dari bahasa Cina, yaitu kata ang yang berarti darah dan ke yang berarti bangkai. Nama kampung Angke sendiri berasal dari peristiwa geger Pacinan, di mana saat itu banyak orang Cina yang mati untuk memberontak melawan Belanda di Batavia tahun 1740. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Harika Jami ingin menjelaskan tentang kota Cawang. Cawang merupakan kelurahan di wilayah Kecamatan Keramat Jati. Nama Cawang berasal dari nama Ence Kawang. Ence Kawang adalah seorang letnan dari suku Melayu yang pernah bekerja kepada Belanda. Penyebutan letnan Ence Kawang lama-kelamaan berubah menjadi Cawang. Nama Cawang pun kemudian dikenal pula untuk menyebut daerah tempat ia tinggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhilatun Nulwi. Pada video ini saya akan menjelaskan asal-usul nama daerah Kampung Ambon. Kampung Ambon berada di Rawamangun, Jakarta Timur. Nama Kampung Ambon ini sudah ada sejak tahun 1619. Pada waktu itu Gubernur Jenderal J.P. Coen menghadapi persaingan dagang dengan Inggris. Untuk memperkuat angkatan perang Foch, Coen pergi ke Ambon mencari bantuan dengan menambah pasukan dari masyarakat Ambon. Pasukan Ambon yang dibawa Coen kemudian ditempatkan di Batavia yang kini menjadi Kampung Ambon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Razwa Kamila. Pada video ini saya akan menjelaskan asal-usul nama daerah Pluit. Pluit adalah salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Nama Pluit berasal dari kata fluid atau lengkapnya adalah fluid ship yang berarti kapal layar panjang berlunas ramping. Pluit merupakan salah satu kawasan yang terkenal di Jakarta Utara karena terdapat kompleks perumahan mewah dan pusat
perbelanjaan seperti Mega Mall. Menurut sejarah sekitar tahun 1660, di sebelah timur Muara Kali Angke diletakkan sebuah fluid ship bernama Heathwaite Park yang sudah tidak layak lagi berlayar ke laut. Demikian penjelasan dari saya secara singkat asal-usul daerah Pluit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firja Kardana. Saya bersekolah di SDN Penjaringan 01 kelas 6A. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan tentang asal-usul kawasan yang bernama Lebak Bulus. Salah satu kawasan yang berada di ibu kota DKI Jakarta. Yuk langsung saja kita simak. Lebak Bulus adalah sebuah kawasan yang merupakan kelurahan di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Tempat itu sangat dikenal warga ibu kota karena terdapat terminal bus antar kota dan stadion sepak bola. Mengenai asal-usul nama Lebak Bulus itu, Zainuddin HM menjelaskan dalam buku karyanya berjudul 212 Asal-usul di Jakarta Tempo dulu Stabel 377 halaman yang diterbitkan untuk Pres pada Oktober 2012. Dijelaskan bahwa nama kawasan tersebut diambil dari kontur tanah dan fauna. Lebak berarti lembah dan bulus adalah kura-kura yang hidup di darat dan air tawar. Mungkin pada zaman dahulu di Kali Grogol dan Kali Pasanggarahan yang mengalir di kawasan tersebut terdapat banyak kura-kura alias bulus. Tempat ini ternyata memang mempunyai sejarah yang cukup panjang berdasarkan surat kepemilikan tanah yang dikeluarkan di Batavia pada 2 September 1675. Kawasan Lebak Bulus adalah milik Made dan Chandra yang dapat diwariskan. Menurut catatan harian di Putri Batavia tanggal 12 Februari 1687. Made adalah seorang Jawa berpangkat letnan. Pada waktu itu setiap penduduk asli Pulau Jawa disebut orang Jawa. Tidak dibedakan sebutannya antara Jawa, Sunda, dan Madura. Karena tanahnya yang sangat subur, kawasan ini oleh Made dijadikan sawah dan kebun yang dipelihara dengan baik. Tapi setelah dia meninggal pada 16 Agustus 1720 tanpa sebab yang jelas, seluruh tanahnya diambil oleh kompeni untuk kemudian jatuh ke tangan orang Eropa yang mengganti namanya menjadi Simplicitas. Sekitar tahun 1789, kawasan itu tercatat sebagai milik David Johannes Smith dan lalu dijual kepada Peter Walberg tahun 1803. Demikianlah ceritanya teman-teman. Untuk yang sudah menyimak, terima kasih. Semoga dapat menambah wawasan kita. Dengan ini saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clarissa Berani. Saya mau menjelaskan tentang asal-usul Ragunan. Pangeran Wiraguna kemudian memiliki tanah-tanah di kawasan Batavia Selatan karena kakaknya yang ia miliki saking luas tanah yang ia miliki sampai membuat penduduk sekitar menampil wilayah tersebut sebagai tanah Wiraguna. Seiring berjalannya waktu, nama tersebut berubah menjadi tanah Ragunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fabian Nur Rofi. Saya ingin menjelaskan asal-usul Jalan Daan Mogot. Mungkin bagi orang Jakarta nama Daan Mogot dikenal sebagai nama jalan. Ternyata Daan Mogot bukan sekedar nama jalan, melainkan nama seorang sosok pahlawan. Daan Mogot merupakan seorang prajurit yang gugur dalam sebuah pertempuran bernama Pertempuran Lengkong.
Mayor dan Mogot memiliki nama asli Elias Daniel Mogot, kelahiran Manado tanggal 28 Desember 1928, anak kelima dari 7 bersaudara. Pertempuran Lengkong yang terjadi di Desa Lengkong, Kecamatan Serpong, Tangerang. Mungkin kalau sekarang kejadiannya berada di Komplek Perumahan Bumi Serpong Damai, BSD. Dalam pertempuran Lengkong, Mayor dan Daan Mogot tewas. Dia meninggal di usia yang masih muda pada usia 17 tahun 28 hari. Untuk mengenai peristiwa itu dibangunlah Monumen Pelagon Lengkong di Jalan Bukit Golf Utara, BSD Citi. Kini namanya dikenang dan diabadikan sebagai nama jalan, yaitu Jalan Daan Mogot. Itulah cerita asal-usul Jalan Daan Mogot. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ardiansyah. Saya akan menceritakan asal-usul nama Kebayoran. Nama Kebayoran diambil dari kata bahasa Betawi, yakni kebayoran, di mana kata ini merupakan arti dari tempat penimbunan kayu bayor, yang artinya tempat penimbunan kayu bayor atau wadang dengan bahasa Latin Prerospermum javanicum. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fernando Logo. Saya akan menjelaskan isi Senayan. Aktor ini bukan mengenal Piaja Senayan. Cet umumnya disingkat dengan Senci, adalah sebuah superblok di keluar Gelora Kecamatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aura Zahra Salsabila. Saya akan menceritakan sejarah asal-usul Tanah Abang. Tanah Abang yang merupakan salah satu kecamatan di Jakarta Pusat. Pada tahun 1628 disinggahi oleh pasukan Mataram. Saat itu bala tentara Mataram melihat tanah di depan itu berwarna merah. Melihat pemandangan yang jarang ditemui, kemudian pasukan Mataram menamakan daerah tersebut Tanah Abang. Asal mula nama Tanah Abang muncul dari tahun 1648. Kala itu seorang konglomerat keturunan Tionghoa bernama Pong Bing Hom mendapat izin dari pemerintah VOC untuk memegang hak kekuasaan hutan di kawasan Tanah Abang tersebut. Pada masa kolonial Belanda, Tanah Abang bernama Denah Abang. Asal nama Tanah Abang muncul sejak tahun 1948. Warga Jakarta mendengar nama Tanah Abang langsung berbayang dengan pusat tekstil tersebut se-Asia Tenggara. Pasar Tanah Abang dari mulai pelanggan dalam negeri sampai turis asing ikut menginjakkan kaki ke pasar Tanah Abang guna memenuhi kebutuhan sandang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Ahqa, kelas 6A. Tujuan saya di sini ingin memperkenalkan tentang asal usulnya Pasar Senen. Pasar Senen didirikan tepat di sebelah selatan Jalan Gunung Sahari. Pada masa itu jalan tersebut dikenal dengan nama Groot Zuiderweg. Namun orang-orang Belanda lebih mengenal Pasar Senen itu dengan nama Vinneke Pasar atau Pasar Vinneke, mengacu pada nama sang pendiri. Pasar Senen didirikan pada tanggal 30 Agustus 1735. Adapun objek wisata dapat dekat Pasar Senen antara lain 1. Plaza Atrium, 2. Wayang Orang Barata,
3. Katedral Jakarta, 4. Deta Spa dan Lamongan Harmoni, 5. Museum Kebangkitan Nasional, 6. Galeri Nasional Indonesia, 7. Stasiun Kereta Api Gambir, 8. Museum Sumpah Pemuda. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Sasa Ismail dari kelas 6A akan menjelaskan tentang asal-usul Petojo. Nama suatu tempat di wilayah Jakarta Pusat yang kemudian diabadikan untuk nama sebuah kelurahan. Dahulu merupakan tempat tinggal Arum Patuju dari daerah Sopeng Bone, teman seperjuangan dan utusan Agung Palaka yang bersama-sama bergabung dalam ketentaraan VOC. Pada awal abad ke-17, tempat ini masih sebuah hutan belantara tanpa penghuni. Namun, setelah Poabingaan membuat terusan bernama Molenvilen yang menghubungkan kota lama dengan sebelah selatan, maka berdatanganlah orang-orang dari luar ke Petojo. Asal mula nama Petojo ada beberapa pendapat yang berlainan, yaitu A. Menurut catatan sejarah, asal mula nama Petojo diambil dari nama pemiliknya, yaitu Komandan Petuju Jongner. B. Tetapi menurut informasi penduduk setempat, daerah tersebut dinamakan Petojo karena dahulunya di Jalan Suryo Pranoto terdapat pabrik es Petojo. Pabrik es tersebut merupakan pabrik es yang terbesar di wilayah Jakarta. C. Petojo diambil dari nama Datuk Petuju, yaitu anak buah dari Arum Palaka Raja Bone yang datang ke Batavia minta bantuan kepada Belanda dalam rangka perang menghadapi Sultan Hasanuddin dari Makassar. Sekitar tahun 1930-an di daerah Petojo Engklek terdapat tangsi tentara dan kuburan Belanda karena tempatnya terpisah dengan lain. Ini adalah Petojo di awal abad ke-17. Sekian, terima kasih videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalan, nama saya Melani. Saya kelas 6A. Pada video ini, saya akan menjelaskan asal-usul nama daerah Kebagusan. Kebagusan merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kebagusan merupakan daerah tempat tinggal Putri Presiden Soekarno Megawati Soekarno Opa Putri. Waalaikumsalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Aulia. Saya ingin menjelaskan asal-usul Pelabuhan Sunda Kelapa. Kata Sunda diambil dari Kerajaan Sunda Pajajaran, sedangkan nama Kelapa diambil karena area kawasan tersebut memiliki banyak pohon kelapa. Sunda Kelapa kemudian berkembang pesat menjadi sebuah kota pelabuhan sebagai pusat perdagangan. Penggunaan nama Sunda Kelapa kira diganti menjadi Jayakarta pada 1527 setelah Fatahillah berhasil merebut Sunda Kelapa dari kekuasaan bangsa Portugis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nijir Malik Barafani. Saya ingin menjelaskan asal-usul Matraman. Nama Matraman diambil dari kata Matraman karena kawasan tersebut dijadikan perkubuan atau benteng pertahanan oleh pasukan Matram saat penyerangan kota Batavia. Nah, karena orang Betawi pada saat itu menyebut Matram menjadi Matraman, maka hingga kini kita mengenalnya sebagai Matraman.
Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nicholas Ruben Irwandi. Saya akan menjelaskan nama daerah Kuningan. Tahukah kamu di Jakarta Selatan terdapat tempat yang sangat elit, yang bangunannya banyak, terdapat gedung-gedung bertingkat. Kuningan, Jakarta Selatan merupakan kawasan bisnis dan dikenal dengan sebutan kawasan segitiga emas Jakarta. Pasti kamu bertanya-tanya, kenapa sih disebut Jalan Kuningan? Kenapa kawasan ini disebut Kuningan padahal Kuningan berada di Provinsi Jawa Barat? Kok bisa memiliki nama yang sama? Kamu mau tahu kan, daerah Kuningan sendiri dulu dikenal sebagai kawasan perkampungan yang berada di luar kota Batavia atau Kota Tua. Pada tahun 1527, Fathahillah dari Kesultanan Demak menyerang Sunda Kelapa dengan tujuan melakukan ekspansi serta islaminasi wilayah disebut dalam pertempuran ini. Satu pasukan yang diikut sertakan adalah pasukan Kuningan dari Jawa Barat yang dipimpin oleh panglima bernama Dipati Ewangga, atau banyak dikenal dengan nama Dipati Cangwang. Singkat cerita, kemenangan diraih oleh pasukan yang dipimpin oleh Fathahillah karena berpendalamannya memainkan strategi maritim dalam menguasai kondisi geografis Sunda Kelapa. Sebagai hadiah, kerajaan Fathahillah memberikan salah satu kawasan bagi pasukan Kuningan. Dengan diberikannya kawasan tersebut, akhirnya tak semua pasukan Kuningan kembali ke tanah mereka. Sejak saat itu, daerah itu dikenal sebagai kawasan Kuningan sampai sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nila Azhar Nabila Putri. Saya ingin menjelaskan tentang daerah Tanjung Priok. Tanjung Priok merupakan kecamatan di Jakarta Utara. Nama Tanjung Priok diambil dari kata tanjung yang berarti daratan yang menjorok ke laut, dan priok atau periuk yang berarti alat untuk menanak nasi yang terbuat dari tanah liat atau logam. Daerah ini memang berupa tanjung. Selain itu, pada zaman dahulu daerah ini merupakan tempat produksi dan jual beli periuk. Oleh karena itu, daerah ini kemudian dinamakan Tanjung Priok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurli Janti, kelas 6A. Di video kali ini saya akan menjelaskan nama asal-usul daerah Marunda. Marunda berasal dari kata merendah. Menurut cerita turun-menurun, sifat penduduk asli di sana memang rendah hati, menjauh, sifat sombong yang dilarang oleh agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Oktaviani. Saya dari kelas 6A. Saya menceritakan asal-usul Cilandak. Daerah Cilandak, kawasan Cilandak, Jakarta Selatan juga punya cerita konon. Di sana pernah ditemukan seekor landak raksasa yang langsung terbesar di Teliga. Masyarakat lambat laun daerah tersebut pun dikenali dengan nama Cilandak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Febriansyah. Saya ingin menjelaskan asal-usul nama daerah Kuitang. Kuitang sejak lama dikenal sebagai salah satu tempat ahli pencak silat. Namanya berasal dari seorang pedagang asal Cina yang datang ke Batavia pada abad ke-17 bernama Kuitang Kiam. Sumber lain menyebutkan Kuitang Kiam Kuitang Kiam adalah seorang pedagang obat sekaligus ahli bela diri Kuntau. Kehebatan ilmu silat Kuitang Kiam diakui masyarakat saat itu. Dia juga mengajarkan jurus-jurus ampuh yang memadukan unsur tenaga, kekuatan fisik, dan kecepatan.
hanya itu, Kuitang Kiam juga pandai berdagang karena usahanya hampir semua tanah yang berada di lingkungan tempat tinggalnya merupakan miliknya. Oleh sebab itu, nama kampung tempatnya tinggal disebut Kuitang oleh orang-orang Betawi saat itu. Namun kejayaan Kuitang Kiam mulai memudar setelah tanah miliknya sedikit demi sedikit dijual oleh anaknya yang gemar berjudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ren Prayoga. Saya ingin menjelaskan asal-usul Kampung Melayu. Kawasan Kampung Melayu merupakan wilayah Kelurahan Kampung Melayu dan wilayah Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Kawasan tersebut terkenal sebagai demikian karena abad ke-17 dijadikan tempat permukiman orang-orang Melayu di bawah pimpinan Kapten Wan Abdul Bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifan Febrian Martin, kelas 6A. Saya akan menceritakan asal-usul daerah Menteng. Daerah Menteng berada di Jakarta Pusat. Daerah ini muncul karena kawasan itu dulunya hutan yang banyak ditumbuhi tanaman menteng. Kawasan yang dulunya kampung mulai tumbuh menjadi pemukiman menengah atas sekitar tahun 1912 kala pemerintah Belanda membangun rumah pegawainya di sana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Dwi Oktalianto dari kelas 6A. Di video kali ini saya akan menceritakan sejarah kota Glodok. Kata Glodok berasal dari bahasa Sunda atau disebut Golodok. Golodok berarti pintu masuk rumah. Karena Sunda Kelapa atau Jakarta merupakan pintu masuk ke kerajaan Sunda. Karena sebelum dikuasai Belanda yang membawa para pekerja dari berbagai daerah dan menjadi Betawi dan Batavia. Sunda Kelapa dihuni oleh orang Sunda. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Siti Laila Khairani. Pada video ini saya akan menceritakan sejarah di kampung Luar Batang Penjaringan. Menurut sejarah, ada makam keramat. Makam tersebut merupakan makam Sayyid Hussein, yaitu seorang penyebar agama Islam yang berilmu tinggi. Ulama yang bernama lengkap Sayyid Hussein bin Abu Bakar bin Abdullah Al-Idris ini juga diyakini sebagai besar orang keturunan Nabi Muhammad. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhaila Najwa. Pada video ini saya akan menjelaskan asal-usul nama daerah Jatinegara. Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, daerah khusus ibu kota Jakarta. Asal-usul nama Jatinegara diambil dari Jatina dan Negara, yang berarti simbol perlawanan Kesultanan Banten terhadap kolonial Belanda. Saat itu pada abad ke-17, Jatinegara merupakan permukiman para pangeran Kesultanan Banten. Demikian penjelasan dari saya secara singkat.